peminjaman alat. Kemudian kalau penyimpanan kan berarti alat atau bahan ya. Kalau peminjaman alat berarti alatnya dipinjam dibalikin lagi. Ada juga penggunaan bahan. Penggunaan bahan. Ya, apalagi kira-kira? Penyimpanan alat, penyimpanan alat atau bahan, peminjaman alat, penggunaan bahan, berarti habis pakai ini mah ya. Habis pakai. Apalagi kira-kira? Ayo, penggantian alat rusak atau hilang. Apalagi? Ya, Kalau ada kalau lagi. perizinan orang yang masuk itu termasuk gak sih, Pak? Nah, iya. Izin masuk lab ya. Iya. Izin masuk lab. Ya, biasanya ini untuk lab-lab yang umum ya, misalnya fisika dasar. Oh, izin masuk lab atau penggunaan ruangan ya? Ruangan. Izin masuk lab atau penggunaan ruangan gitu. Dan apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Kira-kira kebayang ini apa? Belum pernah ya. Ada lagi? Nah, administrasi itu berkaitan juga dengan pelatihan perekrutan asisten. Asisten. Ya, bagaimana nanti berarti pengumumannya gimana gitu ya. Kualifikasinya apa gitu ya. Tetap nanti apa perekrutan asisten berarti nanti kenapa dibutuhkan, kapan dibutuhkannya, when, where, di mana, kemudian bagaimana cara mendaftarnya gitu ya. Kebayang ya? Gitu. Setelah perekrutan apa? Seleksi asisten. Kalau sekarang mah nggak perlu ya. Ya asumsinya ini adalah secara umumnya seleksi asisten. Ya, setelah seleksi asisten dan kemudian baru pelatihan asisten. Ada lagi? Baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi kira-kira apa? Ada lagi nggak? Ada ide? Ya, pelatihan asisten. Nah, terakhir adalah penjadwalan asistensi. Ya, penjadwalan asistensi itu berarti nanti berdasarkan kebutuhan. Berapa perlu, berapa kelompok, atau prodi, atau jurusan yang perlu diasisteni. Kemudian berapa jumlah asisten, ya, berapa jumlah asistennya, waktu luangnya kapan, ya, izin jam kerja di labnya kapan, yang diperbolehkan kan di kampus kita hanya boleh mulai dari jam 7 sampai jam 17, ya, berapa ini? Sekitar 10 jam ya, hanya 10 jam gitu. Jadi nggak bisa misalnya malam gitu ya. Nah ini misalnya karena asistennya pemberani gitu, udah kita malam aja gitu ya, ditemani kelelawar gitu ya, dan yang lainnya gitu boleh lah. Atau nanti si mahasiswanya minta, kau pagi aja nih biar sekalian sarapan gitu, nggak bisa.
gitu kan, disesuaikan dengan jam kerja di lab gitu. Terus apa lagi? Ini aja ya, 9 ini aja ya. Bagaimana penyimpanan alat atau bahan, silahkan nanti dibuatkan SOP-nya, peminjaman alat gimana, penggunaan bahan habis pakai gimana, penggantian alat rusak atau hilang gimana, izin masuk lab, penggunaan ruangan, rekrutan asisten, kemudian seleksi asisten, pelatihan asisten. Ini sebenarnya bisa satu kerjaan ya, rekrutan asisten itu. Perekrutan asisten, seleksi asisten dan pelatihan asisten bisa satu kerjaan, ya. Itu. Ini mungkin silahkan nanti kalau dapatkan insight lain, misalnya bagaimana cara apa istilahnya administrasi lab ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ayo, ada pertanyaan? Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Untuk itu Pak, untuk yang tatap muka 3 hari itu maksudnya gimana ya Pak? Oh iya, nanti itu mah untuk yang eksplis ya. Jadi gini, cara termudah saat ini untuk melakukan asistensi adalah kita membuat, berarti ini dilanjut ya materinya ya. Cara termudahnya adalah membuat video explainer. Berarti video eksperimen lah. Nah, explainer itu penjelasan. Video eksperimen, di mana video itu menjelaskan tentang tujuan, kemudian metode praktikum ya, maksudnya untuk yang praktikum fisika dasar 2, dasar 1. Jadi tujuannya gimana, metodenya gimana, data apa saja ya yang perlu diambil gitu, yang diperlukan, kemudian tugas akhirnya apa. Jadi membuat video ini gitu. Nah, membuat video ini karena membutuhkan alat-alat praktikumnya, nanti kita harus ke lab gitu. Nah, sekarang sudah diizinkan masuk lab sebesar 25%. Ya, jadi nanti kita semua dibagi 4, mungkin ya 4 termin misalnya gitu ya. Kelompok 1, 2, 3 gitu, hari apa gitu. Bisa nggak selesai satu hari. Ya, terus kelompok 4, 5, 6, 7, 8, 9 di hari yang lain gitu. Hari yang berbeda, karena hanya diperbolehkan 25% untuk membuat video tentang praktikum fisika dasar 1. Nah, cuma masalahnya kadang nggak selesai satu hari, karena harus mengulang lagi gitu ya. Tapi intinya adalah membuat video explainer itu pertama kita melihat tujuannya dan seterusnya. Nah, boleh Bapak tunjukkan video explainer seperti apa? Perlu nggak? Perlu, Pak. Boleh Oke. Pak. Perlu Boleh Pak. ya, Boleh Pak. Bapak ini. Tapi video ini nggak boleh direkam ya. Bentar, Bapak hentikan dulu rekamannya. Loh kok nggak bisa? Stop recording dulu ya. Karena ini video rahasia. Rahasia negara. Rahasia negara. Beneran demi Allah ya. Video. Membuat video nanti yang digunakan oleh mahasiswa semester 1 sebagai panduan untuk membuat laporan praktikum. Jadi nanti semester 1-nya nggak akan melakukan praktikum atau kita bimbing lewat online gitu, nggak. Tapi kita kirimi video mereka. Video bahwa ini adalah praktikumnya. Eksperimen tujuannya ini kita lakukan eksperimen. Metodenya adalah ini alatnya, alat 1, 2, 3 digantung kemudian diayunkan, itu misalnya bandul gitu ya. Nah, kemudian dibandulkan, diayunkan,
Nah, kita biarkan, nggak usah dikasih data. Nanti mereka yang menggunakan apa? Cari istilahnya periodanya gitu, gitu ya. Cari periodenya dan apalagi kira-kira. Hah? Habis periode apa? Konstanta gravitasi, misal gitu ya. Boleh nggak? Nah, itu ada semuanya di modul. Cuma kita akan membuat videonya, modulnya dalam bentuk modul video. Baik ya? Sekaligus juga ini teh membayar ya dalam tanda kutip tahun lalu kan semester waktu kalian semester 1 tidak melakukan praktikum. Dan sekarang praktikumnya sekarang gitu. Sekaligus juga membuat video explainer. Gitu ya? Membayar yang bolong-bolong kemarin gitu. Ngerti nggak? Bayang nggak? Setuju nggak Paham, paham. kira-kira idenya segini? Idenya seperti ini. Ya cuma ya butuh. Nah, karena harus ke Bandung gitu ya. Nah, di sini ada orang Bandung nggak? Ada berapa orang Bandung? Atau yang tinggal di Bandung gitu? Saya Pak, Siapa? Cindy Aulia, oke. Raise hand. Siapa lagi? Silahkan raise hand kalau ini, biar Bapak tahu. Yang Bandung, orang Bandung, orang Bandung. Ya, Cindy Aulia, Kamaludin, siapa lagi? Saya agak di Bandung, Pak, tapi dekat. Di mana? Sumedang. Iya, Pak, di Iya, Kabupaten Pak. Sumedang. Eh, Sumedang, Pak. ya, berarti kalau Sumedang bisa raise hand. Tuh lumayan banyak ya. Nah, kalau ya, nah Bandung Barat bisa lah. Ya, Bandung Barat bisa setidaknya dalam 1 jam 2 jam bisa nyampe ke kampus gitu ya. Tanjung Sari bisa ya, pakai angkot masih ada. Nggak boleh lebih dari jam 5 ya. Karena kalau lebih dari jam 5 nggak ada lagi angkot ke Tanjung Sari kan. Ya intinya, eh, nah yang orang Bandung kalau bisa itu beda-beda modulnya. Jadi misalnya Cindy modul 2, Kamaludin modul 3, Bianca gitu modul 4 dan seterusnya. Jangan sampai ngumpul di satu kelompok gitu. Biar nanti minimal kelompok itu ada yang mewakili gitu untuk di eksperimen di kampus. Nah, biar anggota kelompok yang lainnya yang membuat videonya gitu. Apa yang merangkum dan videonya jadi lebih bahasa Sundanya campernik bagus lah gitu. Baik ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan untuk yang ini? Untuk yang MPLF 1? Nah, karena ini ada 2 kelas yang jadi asisten praktikum itu. Pertama adalah MPLF 1, berarti semester 3 ya sekarang ya. Kemudian ada semester 5, yaitu kelas MPLF 2. Sama, mereka juga tugas untuk apa istilahnya, membuat video explainer juga. Nanti kalian silakan kontak ke Kosma semester berapa? Semester 5 agar nanti kelompoknya bareng aja biar banyak orang gitu yang membuatnya. Jadi misalnya nanti jadi nanti hasil videonya satu aja gitu. Ya, tapi dikeroyok lah dalam tanda kutip gitu. Walaupun sebenarnya sih tapi mereka juga ada yang banyak orang Bandung gitu. Ada sekitar 10-an orang Bandung. Jadi nanti mungkin yang mewakili dari MPLF 1 orang, misalnya MPLF 2 1 orang. Jadi nanti akan ada 2 orang yang kerja di lab untuk melakukan eksperimennya. Tapi untuk yang membuat videonya nanti yang lainnya gitu ya. Nah, sambil kalau yang bisa membuat video berarti jangan kumpul di satu kelompok juga gitu. Kumpulkan di kelompok yang lain gitu. Beda-beda gitu biar ya biar sambil belajar juga ngajari teman-teman yang lain ya. Kira-kira cukup nggak penjelasan Bapak tentang MPLF 1? Ya? Cukup nggak kira-kira?
Cukup ya? Insya Allah Pak, cukup. izin Ada bertanya, Pak. pertanyaan nggak? Ya silakan. Harus bertanya ya kalau kurang ya. Ya silakan. Ini untuk pembuatan videonya di minggu depan, Pak. Ya, minggu depan kita akan luangkan waktu untuk mengambil videonya. Kenapa? Di hari jadwal gimana, Pak? Enggak. Jadi mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi masing-masing kelompok akan beda waktu. Biar nggak ngumpul gitu. Karena kan harus minimal maksimal 25% dari kapasitas. Berarti kalau misalnya kita ada 40 orang atau 30 orang ya hanya sekitar berapa orang. Atau misalnya kelompok 1, 2, 3 hari Senin, 3, 4, 5 ya. 4, 5, 6 hari Selasa misal gitu. Dan seterusnya. Nanti kita akan jadwalkan. Untuk sementara buat kelompok saja dulu dengan usahakan orang Bandung jangan ngumpul di satu kelompok gitu. Masing-masing ada orang Bandungnya kelompok itu. Biar yang ke labnya adalah orang-orang Bandung gitu. Bayang nggak? Ya. Sebenarnya sih bukan masalah jaraknya ya. Tapi kan kalau yang orang misalnya Garut ke Bandung, mereka nanti nginep di mana gitu intinya mah itu kan. Kosan kan udah ada yang masih punya kosan? Ada, Pak. Oh, emang kamu orang mana? Di Purwakarta tapi udah nggak kos, Pak, di Bandung, Pak. Oh, kamu, wah ini mana? Pasti malas ketemu orang tua ini. Bener, Pak. Oke, kalau yang itu kamu bisa lah ya. Cuma ya usahakan tetap sehat badannya, kemudian jaga ya intinya jaga kesehatan, jaga imun dan yang lain-lain ya. Siap, Pak. Kamu boleh mungkin ikut ya. Cuma ya usahakan yang orang Bandung gitu. Tapi intinya yang deket di kampus lah ya. Kalau ada yang ngekos mengga gitu ya. Kalau ada mes misalnya mengga. Masjid banyak, Masjid UIN buka, Bayatul Ahyar buka gitu. Oke, itu ya. Untuk MPLab 1. Lanjutkan ke Express ya. Ya, silakan kalau ada Bapak, saya pertanyaan lagi. mau tanya sekali lagi boleh nggak? Boleh, silakan. Bapak untuk syarat yang boleh ikut apa Pak? Misal kayak udah vaksin atau gimana gitu Pak? Intinya sehat ya. Intinya sehat. Bapak usahakan nggak terlalu dibatasi apakah harus antigen atau enggak. Tapi nanti mungkin ke kampus nanti maskernya double 2 gitu ya. Ya, dan usahakan tidak berkerumun. Ya, seperti itulah. Nggak ada batasan Berarti nggak harus butuh surat vaksin gitu. kartu vaksin. Kalau ada pakai. Kalau ada misalnya beberapa hari ini, oh iya, ada kabar hari ini besok ada vaksinasi di Polda. Ya, hari ini besok ada vaksinasi di Polda. Jadi dan itu tinggal bawa KTP aja, nggak usah daftar dulu, tinggal bawa aja, bawa KTP dan kakak. Kalau yang mau silahkan ke sana. Tetapi kalaupun misalnya kemarin kena atau misalnya kemarin OTG misalnya ya, terus sekarang sudah sehat nggak masalah, asal pakai masker double, kemudian juga bawa hand sanitizer sendiri, kemudian dan jangan lupa bawa lab, bukan buat ngelap muka, tapi alat eksperimen di lab itu udah kotor dan khawatir tidak ada lab, bawa lab sendiri ya nanti kalau ke lab ya, bawa tisu, bawa lab, bawa hand sanitizer gitu ya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke eksperimen fisika 1 ya. Oke, bentar. Bapak stop dulu recordingnya. Apunten, ini banyak stop. Lanjut, stop lanjut.